Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode 175. Saya mohon maaf kalau Baraya merasa ada suara yang kresek-kresek. Ini suara hujan. Jadi sekarang memang sedang hujan dan atapnya dari seng, jadi cukup terasa. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang akan terjadi seandainya Amerika Serikat dan Cina memutuskan untuk perang. Sesungguhnya ini adalah pikiran yang terlalu jauh ya, terlalu bombastis, dan kita tidak pernah berharap perang itu memang terjadi. Tetapi seandainya perang itu kemudian terjadi, siapakah di antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang perang? Apakah Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang sudah tua, ataukah Cina yang digadang-gadang akan menjadi negara adidaya di masa depan? Kita akan menggunakan beberapa parameter, di antaranya adalah tentang kekuatan militer masing-masing negara dilihat dari senjata-senjata konvensional mereka, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kemudian kemampuan mereka dalam mengakses informasi, ini sangat penting dalam perang, sumber daya, dan lain sebagainya. Pokoknya kita akan menggunakan banyak sekali parameter, dan semoga dengan cara yang seperti ini kita akan menemukan jawaban yang lebih akurat, walaupun masih berupa prediksi. Yuk kita mulai. Kita mulai dari parameter yang paling umum Baraya. Kita mulai dari luas wilayah. Amerika Serikat dan Cina memiliki luas wilayah yang kurang lebih sama. Bedanya sedikit sekali. Amerika Serikat sekitar 9, sekian juta kilometer persegi, demikian pun dengan Cina. Tetapi Amerika Serikat terpisah menjadi dua daratan besar, Alaska dan daratan utama Amerika Serikat. Sedangkan Cina numplok di satu tempat yang sama. Selain itu, selain luas wilayah, juga kepadatan penduduk. Amerika Serikat dan Cina sama-sama padat di wilayah sebelah timurnya. Tetapi walaupun begitu, tentu saja yang paling signifikan itu adalah Cina memiliki penduduk yang sangat banyak, sekitar 1,4 atau 1,3 miliar manusia yang menempati 9,5 juta kilometer persegi, sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki 300-an juta penduduknya. Nah, kalau perangnya terjadi perang tanpa batas, perang tanpa peraturan, perang sampai tetes darah penghabisan, maka jumlah penduduk Cina yang sangat banyak dan terpusat ini akan menguntungkan musuhnya, akan menguntungkan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat misalkan berani menyerang sipil, sipil itu akan trauma, akan tertekan, mereka menganggap bahwa Cina tidak bisa mempertahankan negara sipilnya, sehingga mungkin orang-orang sipil ini akan memohon, memaksa pemerintahannya untuk segera menghentikan perang. Tetapi kalau perang ini terbatas pada perang yang sesuai dengan aturan, sesuai hukum konvensi internasional dan sebagainya, maka jumlah penduduk Cina ini yang sangat banyak ini justru akan menguntungkan Cina. Karena Cina mungkin akan menempatkan pasukan-pasukan militernya dan senjata-senjata militernya di tengah-tengah pemukiman sipil. Jadi sipil ini dijadikan tameng, sama seperti kurang lebih yang dilakukan oleh Irak waktu diserang oleh Amerika Serikat. Kemudian soal sumber daya perang, baik Amerika Serikat maupun Cina itu seimbang kurang lebih. Amerika Serikat sedikit lebih unggul karena mereka juga memiliki cadangan minyak yang sangat banyak sekali, tetapi konsumsi minyak mereka juga jauh lebih banyak. Kalau dihitung-hitung, sebenarnya Amerika Serikat itu sumber dayanya sekitar 3 kali lipat daripada Cina. Tetapi Cina adalah negara eksportir terbesar, dan Amerika Serikat selain juga eksportir adalah salah satu negara importir terbesar di dunia. Salah satu produk impornya, salah satu yang terbesar juga berasal dari Cina, sehingga Amerika Serikat memiliki kemandirian yang sedikit lebih lemah daripada Cina. Jadi dalam hal ini relatif seimbang lah. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, parameter selanjutnya, yaitu geopolitik, geostrategis. Manakah yang lebih diuntungkan? Itu adalah Amerika Serikat. Pertama, Amerika Serikat ada di sebuah benua yang stabil. Dia hanya memiliki 2 perbatasan langsung secara darat dengan negara lain, yaitu Meksiko dan Kanada. Dua-duanya adalah teman akrab Amerika Serikat, khususnya Kanada. Jadi dalam hal ini Amerika Serikat diuntungkan luar biasa. Yang paling memusuhi Amerika Serikat di wilayah yang paling dekat itu adalah negara-negara Amerika Latin, misalkan Argentina, Brazil, dan sebagainya. Tetapi permusuhan itu adalah permusuhan saling ejek-ejekan saja. Tidak mungkin kalau misalkan Cina menyerang Amerika Serikat, mereka langsung berbelot memihak Cina. Ada juga Kuba yang memiliki sejarah perang dengan Amerika Serikat, tetapi negara itu terlampau kecil dan mereka juga sekarang lagi autis-autisnya, jadi nggak akan terlibat perang. Nah, jadi dalam hal ini Amerika Serikat diunggulkan karena kalau terjadi perang, negara-negara itu akan baik-baik saja. Sebaliknya, Cina itu punya 2 masalah besar kalau terjadi perang. Pertama,
Cina itu memiliki banyak sekali negara-negara yang berbatasan dengannya, dan banyak di antara negara-negara itu yang bermusuhan dengan Cina. Misalkan India atau Jepang, kemudian Korea Selatan, Filipina yang kemarin lagi ribut Vietnam. Nah, negara-negara ini adalah negara-negara yang merasa dirugikan karena kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas Cina. Nah, ini akan menyebabkan kalau terjadi perang antara Amerika Serikat dengan Cina, mungkin negara-negara yang dimaksud itu akan membantu. Mungkin sembunyi-sembunyi, mungkin terang-terangan, tetapi akan membantu. Itu masalah pertama. Masalah kedua, dalam negeri Cina sendiri tidak kompak. Tibet ingin melepaskan diri, tentu saja. Kemudian Macau, Hong Kong itu pengen independen, pengen kalau bisa sih mereka pengen jadi Cina sendiri gitu. Mereka nggak mau disamakan dengan Cina komunis. Taiwan itu adalah negara yang nomor satu yang pasti akan mempersilahkan pangkalan-pangkalan militernya untuk digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. Ditambah lagi, sudah sejak lama Amerika Serikat memiliki pangkalan-pangkalan militer di wilayah Asia. Di Afghanistan mereka punya, kemudian di Timur Tengah banyak sekali untuk melindungi Israel, kemudian untuk bikin ribut-ribut di Irak dan sebagainya. Jadi Amerika Serikat itu memiliki banyak pangkalan militer sehingga mereka bisa melakukan serangan terhadap Cina dari arah manapun yang mereka mau. Begitu. Jadi dalam hal geostrategis, Amerika Serikat unggul telak dibanding Cina, kecuali satu hal. Seandainya, ini baru seandainya kalau terjadi perang besar itu, kemudian Rusia memihak pada Cina, maka Amerika Serikat akan kehilangan seluruh keunggulan mereka yang tadi saya sebutkan. Tapi itu kalau seandainya Rusia memihak pada Cina. Nah, gitulah ya, itu analisis pribadi saya, mungkin benar atau salah, tetapi saya pikir ini sih akurat ya. Kemudian yang ketiga, parameter berikutnya adalah kemampuan untuk mengetahui musuh. Baraya, ini sangat penting dalam perang. Siapapun yang mengetahui paling banyak tentang medan perang, tentang kemampuan diri dan musuh, maka dialah yang akan memenangkan peperangan. Nah, di sini siapakah yang paling kuat dalam kemampuan untuk mengetahui informasi? Kita mulai dari Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat sekarang punya satelit, jumlahnya sangat banyak. Di antaranya adalah Enroll 129. Ini adalah pengembangan dari Enroll 32 waktu Perang Dingin dulu itu. Nah, ini satelit yang luar biasa kurang ajar. Jadi dia bisa mengintip, dia ada di orbit, tapi dia bisa mengintip ke daratan bumi sampai jaraknya 10 cm dari tanah. Dan jumlah satelit itu yang Amerika Serikat miliki itu sekitar 90-an buah. Jadi ini bisa memata-matai semua belahan dunia. Jadi kita mau pipis, mau apa dan sebagainya, itu ketahuan sama Amerika Serikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satelit-satelit itu juga bisa digunakan untuk menyadap atau merekayasa pesan. Jadi kan gini, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, misalkan pakai HP, itu kan kita kirimkan dulu ke satelit. Satelit ya, bukan menara pemancar versi bumi datar, ke satelit. Dari satelit itu dipancarkan ke satu tempat lain. Nah, di satelit itu Amerika Serikat bisa menyadapnya, sama seperti yang dilakukan oleh Rusia kemarin waktu perang Suriah. Jadi waktu perang Suriah itu, ini yang dilakukan Rusia ya, bukan Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat jauh lebih unggul dalam hal ini. Rusia itu kemarin ada pasukan yang ekstremis gitu, kirim, "Oi, kita akan serang di situ, kita ketemuan di sana, bla 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 bla." Ketahuan sama Rusia, militer Rusia melalui satelit itu, kemudian pesannya dirubah sehingga dua pasukan itu tidak bersatu, ada di dua tempat yang berbeda, dua-duanya dalam kondisi tidak siap, dan akhirnya dihancurkan keduanya sekaligus. Gara-gara kemampuan si Rusia itu dalam menyadap informasi. Nah, Amerika Serikat memiliki kemampuan penyadapan yang jauh lebih unggul, sehingga cukup kuat untuk menyadap seluruh presiden di dunia. Kemarin-kemarin baru ketahuan misalkan, jadi seandainya tidak ada WikiLeaks dan para pembocor-pembocor rahasia Amerika Serikat itu, kita tidak pernah tahu bahwa kepala-kepala negara di seluruh dunia itu, nelpon, chatting, SMS, dan sebagainya, itu diintip, dilihat oleh Amerika Serikat. Jadi sedemikian kuatnya satelit Amerika Serikat, sampai presiden yang memiliki pengawalan ultra pun, cybernya, itu dibajak sama Amerika Serikat.
Nah, dalam hal ini Amerika Serikat tidak bisa dikalahkan. Mereka bisa mendapatkan informasi semau mereka. Bahkan data-data yang saya sebutkan kelak, nanti misalkan tentang jumlah tentara Cina apa dan sebagainya, itu tidak didapatkan dari pemerintah Cina aslinya. Mereka menyembunyikan, mereka merahasiakan. Tetapi pemerintah Amerika Serikat mampu menyadap informasi-informasi tentang itu, dan saya keluarkan di sini sekarang. Curang ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Cina? Cina itu dianggap sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang paling menggebrak dunia sekarang. Kemampuannya dalam akselerasi itu sudah tidak bisa diremehkan lagi. Tetapi itu hanya gebrakannya. Maksudnya Amerika Serikat itu jagoan tua yang kekuatannya sudah sangat-sangat besar. Jadi misalkan gini, kenapa Amerika Serikat bikin Enroll 129 yang kemarin itu? Karena Cina bikin Geofeng. Apa itu Geofeng? Satelit mata-mata yang bisa melihat semua. Nah, Geofeng itu sebenarnya agak canggih-canggih amat, canggih kalau dibanding militer Indonesia, tetapi dibanding militer Amerika Serikat itu masih kalah jauh. Misalkan begini, saya sebut tadi Amerika Serikat itu satelitnya bisa memantau sampai 10 cm dari permukaan tanah. Geofeng 2-nya Cina itu baru sampai sekitar 50 meter dari permukaan tanah, 50 meter ya. Jadi dia lihat zebra cross, oh kelihatan, lihat tentara dalam skala besar berjalan, konvoi, mereka bisa lihat. Tetapi tidak bisa lebih daripada itu, sedangkan Amerika Serikat lebih detail. Tetapi fakta bahwa ketika Geofeng muncul, Amerika Serikat langsung benar-benar memperbaharui kemampuan satelitnya, menunjukkan bahwa Cina itu kalau dibiarkan di masa depan itu pasti akan menyalip Amerika Serikat. Kalau seandainya perangnya terjadi sekarang, mungkin Amerika Serikat masih di atas angin, tetapi kemampuan Cina dalam menggebrak itu luar biasa. Kemudian kalau kemampuan memata-matai itu didapatkan dari satelit, bisakah kita menghentikan satelit itu? Bisa. Caranya dua. Pertama, sama seperti yang dilakukan oleh Rusia. Jadi mereka mengirim juga satelit ke ruang angkasa, tapi satelit itu bisa digerakkan untuk menteror satelit lain. Jadi sebenarnya Rusia itu punya satelit ini, tetapi digunakan aslinya untuk maintenance, untuk perbaikan. Jadi kalau satelitnya dia rusak, satelit ini datang untuk memperbaiki dan sebagainya. Tetapi satelit ini juga memiliki potensi untuk merusak jalur satelit lain. Jadi satelit yang udah ada didorong sama dia gitu, jadi keluar dari orbit atau nabrak meteor dan sebagainya, itu bisa si Rusia lakukan. Dengan cara seperti itu, maka Rusia juga sebenarnya menakut-nakuti satelit-satelit Amerika Serikat. Begitu, itu yang dilakukan oleh Rusia. Sekarang bagaimana cara kedua? Itu biasa digunakan oleh Amerika Serikat, yaitu dengan menggunakan directed energy weapon. Jadi senjata yang digunakan secara langsung biasanya menggunakan energi mikro, ukuran yang pendek-pendek gitu. Jadi sekali tembak cung gitu ya, dengan kecepatan cahaya itu langsung menghancurkan sistem elektronik dari satelit. Jadi si Amerika Serikat misalkan ya, pakai kapal selam atau kapal induk, atau bisa juga pakai kendaraan lapis baja di darat. Kemudian di atasnya itu ada satelit yang sudah dikeker, kemudian tembak menggunakan energi weapon itu si seluruh hal-hal yang terkait dengan elektronik di satelit itu langsung mati. Nah, kalau udah mati kan udah nggak bisa apa-apa lagi si satelitnya. Nah, hanya dua cara itu saja, dan dua-duanya digunakan oleh Rusia dan Amerika Serikat. Cina belum bisa sampai sejauh ini. Jadi kalau terjadi perang antara satelit, Amerika Serikat belum bisa dikalahkan oleh Cina sampai sejauh ini. Tetapi ingat, Cina adalah salah satu negara yang akselerasi kemampuan militernya paling cepat di dunia. Kalau Baraya mau tahu seberapa cepatnya Cina, tahun 2020 saja, sekarang ketika video ini dibuat, ini update banget ya beritanya. Kan saya nyolong informasinya dari Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat nyolongnya dari Cina. Nah, Cina sudah meluncurkan sekitar 29 satelit sekarang. Sedangkan Amerika Serikat hanya 27 satelit. 27 satelit pun itu 15 diantaranya SpaceX. Jadi swasta. Jadi Amerika Serikatnya pemerintahannya itu sangat sedikit. Nah, itu gambaran saja. Kalau tahun ini saja Cina bisa mengungguli Amerika Serikat dalam hal peluncuran satelit, mungkin tahun-tahun depan Cina bisa lebih unggul lagi. Ya, itu begitu ya, soal kemampuan dalam memata-matai. Kemudian dalam cyber. Manakah yang lebih kuat, cyber Amerika Serikat atau cyber Cina? Pasukan cyber ini bisa digunakan untuk merontokkan sistem. Kan Amerika Serikat itu misalkan ya banyak menggunakan teknologi-teknologi dalam militer, misal menerbangin drone gitu apa, si drone-nya kan bisa aja disadap jadi nyerang balik Amerika Serikat, bisa gitu. Kalau kekuatan cyber Cina unggul. Nah, apakah kekuatan cyber Cina itu unggul?
Secara kuantitas, iya, Cina diperkirakan memiliki sekitar 50-100 ribu pasukan cyber yang terbagi menjadi 3 unit. Unit yang pertama itu adalah pasukan elit yang spesial, pasukan elit militer yang spesial, emang kerjaannya untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah unit khusus, unit resmi dari pemerintah. Ya, kerjanya biasa. Kemudian yang sering berantem sama cyber Indonesia itu adalah cyber sipil Cina. Jadi ada 3. Nah, apakah kekuatan Cina bisa merontokkan cyber Amerika Serikat? Secara kuantitas yang saya bilang tadi, iya, jelas. Australia pernah melaporkan tahun 2011 dan tahun 2014 bahwa mereka disadap. Departemen militer mereka itu disadap dan ada informasi tentang senjata rahasia Australia yang kemudian dicuri oleh Cina. Itu ada, itu dua kali ya, tahun 2011 dan tahun 2014. Kemudian India juga sering disadap oleh orang-orang Cina, tetapi yang disadap dari India itu adalah departemen dalam negerinya, jadi pemerintahannya. Kemudian kepala-kepala negaranya yang kayak gitu yang disadapnya, bukan kekuatan militer. Cina mungkin nggak akan mau nyuri dari situ gitu ya. Kemudian Kanada pernah disadap, dan Google pernah disadap oleh pemerintah Cina, dan anehnya Google disadap itu untuk mencari aktivis-aktivis HAM. Jadi di Cina itu kan banyak orang-orang yang anti sama pemerintah komunis. Nah, anti pemerintah komunis itu biasanya ditangkap, dihukum mati atau digimanapun, dan cara untuk mendapatkan mereka adalah dengan meretas Google. Begitu. Teman terdekat Amerika Serikat di Asia, yaitu Taiwan, itu dibobol berkali-kali dan industri semikonduktornya habis ambruk karena semuanya dicolong oleh Cina. Makanya Cina sekarang jadi kelihatan pinter gitu, teknologinya maju karena mereka bisa nyolong dari menggunakan cyber army mereka itu gitu. Tapi meskipun secara kuantitas cyber army-nya Cina itu sedemikian besar dan kuat, itu raksasanya di Asia, tetapi dia punya satu masalah utama yang menjadi kultur buat mereka, yaitu Cina itu negara pembajak terbesar di dunia. Jadi Cina itu bukan hanya membajak dari negara-negara lain, produk-produk negara lain dibajak, bukan, tetapi mereka suka kanibal. Satu Cina itu biasanya membajak produk Cina yang lain. Begitu, dan itu sudah mendarah daging karena di sana juga tidak ada aturan, tidak ada regulasi tentang pembajakan dan sebagainya, tentang hak cipta dan sebagainya. Nah, karena itu, maka pemerintah Cina itu sering direpotkan oleh para pencuri data. Jadi ada swasta-swasta yang mencuri data dari pemerintahannya sendiri untuk dibikin buat perusahaannya apa gitu. Nah, ini banyak sekali. Jadi Cina adalah negara yang paling banyak diserang secara cyber di seluruh dunia. Itu perharinya mereka diserang 800 juta kali serangan cyber terhadap mereka perharinya. Pernah bahkan bulan Agustus tahun 2018 4,9 miliar kali serangan terhadap cyber Cina itu terjadi dalam waktu 1 hari. Bayangkan Baraya seberapa repotnya. Jadi pasukannya banyak, tetapi pasukan itu terkendala karena mereka harus menghadapi serangan-serangan cyber dari dalam negeri. Jadi serangan terhadap Cina itu 97%-nya dilakukan oleh warganya sendiri yang pengen mencuri informasi atau mencuri duit dari pemerintah atau dari lembaga lain atau dari bank dan sebagainya. Jadi ironi sendiri dan senjata makan tuan. Jadi dengan kelemahan yang sangat besar ini, maka menurut saya kalau terjadi perang cyber, Amerika Serikat lagi-lagi memenangkan perang. Dan kalau perang cybernya sudah menang perang, Amerika Serikat bisa menyadap ini itu, pas mau ngeluncurin nuklir misalkan Cina gagal gara-gara sistemnya disadap, kan bisa seperti itu. Dan perang cyber di masa depan itu dampaknya signifikan sekali, mungkin lebih besar daripada seluruh alutsista yang dimiliki oleh negara yang sedang berperang. Nah, baik Baraya, sampai segini saja karena waktunya mepet. Sebenarnya saya masih akan bahas juga tentang kemampuan konvensional mereka dalam perang, tentang jumlah tank dan sebagainya. Tetapi ya kita bagi saja episodenya jadi 2 ya, karena biar nggak terlalu panjang. Sekarang untuk yang sekarang saya tutup dulu. Silahkan nonton episode saya yang lain dan episode selanjutnya setelah ini karena ada lanjutannya. Terima kasih, saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.